Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Dan kali ini gue mau ngomong soal politik polarisasi di Indonesia. Bagaimana politik polarisasi itu muncul dan menjadi isu yang ramai diperbincangkan. Semua elit politik ngomong kita menolak polarisasi, kita ingin ada persatuan bangsa, bla 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 gitu. Banyak banget omongan mempersatukan gitu ya. Semua elit kita sekarang bicara soal persatuan, tapi faktanya polarisasi itu di akar rumput masih kuat dan masih sangat mengakar gitu. Oke, banyak yang mengatakan sekarang itu politik aliran seperti politik aliran dulu. Gua sih nggak setuju. Karena menurut gua politik aliran dulu itu memang sebuah politik itu ya, yang mana gagasan-gagasan politik itu masuk ke Indonesia dengan tokoh-tokohnya gitu ya, dengan aktor-aktornya yang mengusung gagasan-gagasan tertentu. Misalnya Sultan Syahrir dengan sosialisme, ada contohnya orang seperti Aidit gitu dengan komunisme. Terus ada lagi Muhammad Natsir gitu misalnya dengan pemikiran yang berhaluan Islam gitu. Jadi mereka ini adalah aktor-aktor yang mewujudkan gagasannya dengan membuat roda-roda organisasi gitu, dengan membangun organisasi-organisasi untuk mencapai pikiran-pikiran tersebut. Dan makanya ketika politik di tahun 55 itu banyak parpol yang bertarung dengan berbagai macam aliran-aliran politik gitu. Nah, di dalam Islam sendiri ada tradisionalis, ada yang modernis gitu, dan banyak sekali lah aliran-aliran politik ketika itu. Nah, kalau kita lihat The Ideas of Indonesia yang ditulis oleh R.E. Elson gitu ya. Jadi bagaimana muncul gagasan keindonesiaan ini merupakan sebuah pertemuan gitu antara orang-orang yang mengimpor gagasan dari dunia yang lain gitu. Jadi kalau kita lihat sejarah keindonesiaan kita itu ada dua kutub utama ya yang masuk ke Indonesia, yaitu pertama dari orang-orang yang dididik dalam tradisi barat sekuler ya macam Bung Karno, terus Muhammad Hatta, Syahrir gitu. Selain Bung Karno itu mereka sekolah di Belanda semuanya dan melihat Belanda gitu sebagai sebuah negara merdeka. Mereka keliling Eropa, ngelihat bagaimana negara-negara di Eropa itu muncul ya, yang terdiri dari berbagai macam etnis, ras, suku bangsa gitu. Negara-negara di Eropa itu memiliki kedaulatannya masing-masing gitu. Nah, intelektual-intelektual ini pulang dengan konsep nation state gitu ya, negara sekuler, negara bangsa gitu, yang bisa mempersatukan seluruh tanah jajahannya Hindia Belanda gitu. Nah, di sisi yang lain ada kelompok-kelompok tradisi religius gitu ya, yang muncul dari scholar-scholar yang tumbuh dalam tradisi Timur Tengah gitu. Banyak yang sekolah ke Timur Tengah dulu, bahkan sebelum orang-orang Indonesia sekolah ke Eropa, belajar ke Timur Tengah itu menjadi tradisi yang sangat lumrah gitu ya. Makanya muncul tokoh-tokoh seperti Kiai Dahlan itu yang kemudian mendirikan Muhammadiyah, atau Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama atau NU sekarang, yang kita lihat organisasi yang sangat besar gitu. Nah, dua-duanya muncul dari tradisi Timur Tengah, yang mana orang-orang dulu kalau berbeda dengan orang-orang zaman sekarang. Kalau sekarang kita pergi haji itu atau umroh itu lamanya sekitar 10 hari sampai 1 bulan gitu. Tapi kalau orang-orang zaman dulu karena naik kapal jauh ke Timur Tengah, orang-orang muslim zaman dulu itu haji itu bisa memakan waktu sampai tahunan, bahkan belasan tahun, bahkan puluhan tahun dan gak pulang-pulang. Misalnya yang sempat terkenal di Mekah itu ada namanya Syekh Khatib Al-Minangkabawi gitu misalnya, dan menjadi ulama besar di Timur Tengah. Dan mereka pergi haji kemudian
belajar kemudian menuntut ilmu dengan berbagai macam mazhab, school of thought dan pengajian-pengajian yang terjadi di daerah Timur Tengah situ. Dan ketika itu tren revivalism gitu ya, kebangkitan Islam itu sedang muncul gitu. Makanya kita mengenal banyak pemikir-pemikir pembaharu Islam gitu, yang mana waktu itu negara Islam itu orang-orang Islam itu orang yang terjajah, orang yang terpinggirkan, kemudian harus menjadi individu-individu yang merdeka gitu. Muncul pemikir-pemikir yang sempat kita kenal, misalnya Al-Afghani, terus Ibn Taimiyah, terus ada nama Muhammad Abduh, Rashid Ridho dan lain-lain gitu. Banyak sekali nama-nama penting dalam tren kebangkitan Islam, dan pemikiran-pemikiran ini muncul sebagai upaya untuk membuat orang Islam, umat Islam harus menjadi orang yang independen dan mampu melawan kolonialisme gitu, mampu melawan penjajahan antar manusia atau de l'exploitation de l'homme par l'homme, de l'exploitation de nation par nation gitu. Jadi muncul dua tradisi gagasan di dalam keindonesiaan kita. Nah, kemudian orang-orang yang sudah belajar di dua tradisi ini pulang ke Indonesia menjadi tokoh-tokoh yang sentral, karena kita tahu di masa penjajahan kan sangat sedikit orang-orang terpelajar, terutama dari kalangan bumi putra atau dari kalangan warga Indonesia selain Eropa, Totok atau Indo gitu. Jadi sangat sedikit. Ya, yang priai yang punya klik dengan pemerintahan kolonial itu bisa lewat jalur sekuler, mereka bisa sekolah ke barat. Yang Islam bisa lewat jalur haji, kemudian dia menuntut ilmu di situ dan mengikuti perkembangan pemikiran kebangkitan umat Islam gitu. Nah, kesamaannya apa? Kesamaannya di dua negara, di dua tradisi sekuler dan religius ini, dua-duanya waktu itu sama-sama sedang tren pemikiran untuk melakukan liberation gitu, pembebasan manusia dari penjajahan, pembebasan manusia dari penindasan. Jadi dua-dua tradisi itu sama gitu, baik itu di Timur Tengah dengan tokoh-tokoh yang gue sebutkan tadi, dan juga di tradisi Barat Belanda ketika itu kelompok-kelompok sosialis sedang berkuasa di parlemen Belanda gitu. Nah, makanya apakah ide keindonesiaan ini adalah murni dari Indonesia? Ya banyak kritik juga ya. Ternyata orang Belanda itu nggak jahat semua gitu. Jadi ada ya orang Belanda ya manusia aja, ada yang jahat, ada yang baik gitu. Ada yang pro penjajahan, ada yang anti penjajahan. Kayak orang Amerika ada yang pro penyerangan terhadap Irak gitu, ada yang anti penyerangan terhadap Irak juga ya. Manusia ada pandangan yang berbeda juga. Jadi kita terlalu naif untuk mengatakan bahwa Belanda itu penjajah semua, enggak juga gitu. Tapi pemerintahannya ketika itu memang melakukan kolonialisme gitu. Nah, muncul dua tradisi ini pulang ke Indonesia, kemudian mempertemukan itu gagasan mereka sehingga Indonesia merdeka, kemudian lahirlah Pancasila dari dua tradisi tersebut gitu. Jadi Pancasila itu merupakan sebuah konsepsi ketika kita lagi mencari apa sih yang bisa mempersatukan kita gitu. Jadi paling tidak ada dua tradisi besar tadi pemikiran. Apa sih yang bisa bikin kita bersatu nih gitu. Kayak yang bikin bersatu di UU KUHP kan menolak undang-undang check-in gitu. Ketika itu founding fathers dan founding mothers kita itu juga ingin mencari apa yang bisa mempersatukan dua tradisi sekuler dan religius ini gitu. Nah, kemudian berkembang ke politik aliran, dan sekarang itu orang banyak bicara soal polarisasi Islam dan religius dan juga sekuler gitu. Tapi di satu sisi ada benarnya ya bahwa identitas-identitas keagamaan dipakai untuk melakukan pertarungan politik, karena memang DNA politiknya Indonesia memang dua itu, antara kekuatan Islam religius dan juga
sekuler barat ya yang kemudian mengimpor konsep nation state tadi gitu. Memang sekilas itu tepat ada benarnya pandangan itu bahwa identitas keagamaan dipakai gitu. Ini seperti halnya di Amerika gitu, yang menjadi DNA politiknya, kode genetiknya adalah antara white and black gitu, race gitu ya, racial segregation. Orang berkulit hitam dan orang berkulit putih gitu kalau di Amerika. Jadi perdebatannya selalu berkaitan dengan dua hal itu dari zaman dulu gitu. Yang kemudian itu termanifestasi dalam pro-choice dan pro-life gitu misalnya. Itu berkembang ke dalam politik kontemporer mereka hari ini gitu. Kalau di Eropa apa? Eropa itu antara kelompok yang mendukung rasionalisme dengan kelompok yang mendukung otoritas keagamaan gitu. Nah beda nih kalau di Indonesia ide keagamaan, kalau di Eropa itu otoritas keagamaan karena dulu gereja dan negara itu menjadi satu kesatuan yang menghadirkan menjadi sejarah yang sangat signifikan gitu yang memunculkan trauma bagi orang Eropa gitu. Nah itu menjadi DNA politiknya di situ gitu. Nah itu yang membedakan sama kita adalah ide gagasan antara dua tersebut gitu, dua tradisi tersebut bersepakat dan kemudian menjadi sebuah platform Indonesia gitu yang merupakan bekas dari jajahan Belanda. Nah kalau kita lihat hari ini ya memang ada betul menggunakan konsep identitas, menggunakan konsep keagamaan gitu ya. Tetapi yang jauh lebih mencolok itu adalah ikatan personal. Jadi ini yang menjadi situasi politik kita hari ini. Ikatan-ikatan personal jauh lebih kuat daripada ikatan-ikatan ideologis gitu. Ada yang mengatakan bahwa pendukung Mas Ganjar adalah orang yang mencintai Pak Jokowi. Pendukungnya Mas Anies adalah orang yang membenci Pak Jokowi gitu misalnya. Jadi dua itu tradisi pemilihnya gitu. Nah makanya era polarisasi dan populisme itu menjadi satu hal yang nggak bisa dipisahkan gitu. Karena cirinya dari politik populisme dan polarisasi itu adalah ikatan-ikatan personal itu menjadi sangat kuat gitu. Jadi orang lebih penting menyerahkan keyakinan politiknya kepada satu orang gitu, ikatan satu orang ketimbang kelembagaan gitu. Nah, ini yang terjadi hari ini bahwa polarisasi kita adalah sebagai dampak dari hubungan-hubungan informal di dalam politik. Informal gua maksud apa? Orang untuk mendukung Mas Anies atau orang untuk mendukung Mas Ganjar itu nggak perlu menjadi anggota PDI Perjuangan untuk mendukung Mas Ganjar, atau mendukung Mas Anies nggak perlu menjadi anggota Partai Nasdem hari ini gitu. Ya udah, lu punya personal attachment sama Mas Anies, maka lu akan dukung Mas Anies gitu ya. Dan orang-orangnya kebetulan memiliki karakteristik tertentu. Di Mas Ganjar juga memiliki karakteristik tertentu gitu. Nah, ini balik lagi ke DNA politik di awal tadi antara kelompok yang sekuler dan kelompok yang tradisi yang Islam, kemudian mereka membuat sebuah konsensus gitu untuk membuat sebuah negara Indonesia. Nah, dalam hal ini juga kayak begitu, kebetulan orang-orang yang memiliki attachment dengan Mas Anies gitu, ya banyak yang punya kedekatan dengan paham keagamaan, dan juga kebetulan orang yang memiliki attachment dengan Mas Ganjar yaitu orang-orang yang tradisinya lebih ke sekuler. Tapi apakah nggak ada orang yang beragama mendukung Mas Ganjar? Ya tidak tepat juga, banyak juga gitu. Apakah tidak ada orang yang sekuler dukung Mas Anies? Ya tidak tepat juga gitu.
Bahkan partai yang pertama mendeklarasikan Mas Anies itu bukan partai berhaluan Islam gitu. Ya disinilah politik kita akhirnya menjadi pertarungan-pertarungan personal gitu. Pertarungan-pertarungan ikatan-ikatan personal antara pemilih dengan kandidat. Apakah di sini tidak ada gagasan? Ya, gue melihat ruang gagasannya pasti sangat sempit ketimbang ruang sentimen personalnya. Karena itulah karakter dari politik populis gitu. Populisme di dalam politik, bahwa tidak akan terjadi debat-debat deliberatif gitu ya, debat-debat diskursus yang menghadirkan kesimpulan atau kesepakatan, karena memang di sini memang ada dua kubu yang sudah memiliki ikatan dengan person to person gitu. Karena ikatannya adalah personal, ya nggak akan mungkin mempertemukan preferensi personal ini, nggak akan mungkin gitu. Tapi kalau mempertemukan preferensi gagasan masih mungkin. Misalnya kayak gue contohin tadi di masa kemerdekaan, gagasan nation state sekuler dengan revivalism Islam itu bisa bertemu dengan sama-sama menolak penjajahan gitu. Tapi kalau ikatannya personal, ini agak sulit gitu. Mas Anies dan Mas Ganjar jelas dua person yang berbeda gitu. Nah, jadi dua hal itu yang membuat polarisasi itu semakin besar gitu. Karena dalam konsep populisme sendiri, ikatan informal dan personal itulah yang menjadi basis politik utamanya, bukan gagasan, bukan ideologi, bukan diskursus gitu ya, bukan pikiran gitu. Nah, disinilah justru arena pertarungan politik yang memang lebih kuat kepada hubungan personal gitu ya, persona, lebih kuat kepada ketertarikan terhadap persona ketimbang pemahaman atau keberpihakan atau kepentingan terhadap sebuah gagasan gitu. Jadi itulah yang terjadi di politik hari ini. Kalau kita lihat lagi, apakah pemilih serta-merta bisa kita kategoriin seperti politik aliran atau the history of ide Indonesia tadi yang gue bilang, antara kelompok Islam dan kelompok sekuler langsung bertemu? Ya gue rasa sih enggak ya, karena ya tadi lagi-lagi, karena ini soal personal aja gitu. Ada kelompok yang suka Pak Jokowi kemudian ke Mas Ganjar, ada kelompok yang benci Pak Jokowi kemudian ke Mas Anies gitu. Nah, ini ikatannya lebih personal. Apakah ya kayak tadi, apakah orang di Mas Anies itu bukan ada kelompok yang sekuler? Ya ada. Di Mas Ganjar apakah ada kelompok yang Islamis? Ada juga gitu, tapi bukan menjadi warna dominannya gitu. Karena pertarungan di dalam konteks polarisasi ini gitu. Mungkin itu aja, sampai jumpa lagi di Ngomong Sendiri berikutnya. Dah.